Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan, disegarkan, dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema ketekunan dalam berdoa. Saudara, kita mau belajar dari seorang yang saleh dalam Alkitab. Dia adalah seorang Hana. Saudara, Hana ini dia seorang yang tekun, di mana dalam ketekunannya dalam berdoa, keyakinan teguh dalam kesulitan, dia menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan dan membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa yang tulus. Nah, kisah Hana ini juga mengajarkan bagi setiap kita untuk mari kita miliki kesabaran dan tetap setia dalam iman bahkan ketika doa tidak segera terjawab, serta kita menerima apa yang diberikan Tuhan pada waktunya. Saudara, ketekunan dan keteguhan dalam berdoa, meskipun menghadapi ejekan dan penderitaan karena kemandulannya, Hana ini dia tidak berhenti dalam berdoa. Saudara, kisah Hana ini menunjukkan bahwa doa yang tulus dan penuh dengan air mata bisa menjadi bentuk komunikasi yang mendalam dengan Tuhan, di mana kita mencurahkan segala isi hati kita seperti dalam situasi ketika kita ini tidak bisa berkata-kata. Mungkin saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi ini sedang mengalami situasi goncangan yang begitu berat, proses demi proses kehidupan yang tidak kunjung selesai, bahkan hampir-hampir ingin menyerah. Mari kita mau belajar dari seorang Hana ini, di mana ketika dia mengalami pergumulan yang berat, dia tidak mencari manusia, dia tidak mencari pembelaan, dia tidak meminta pembalasan daripada Tuhan, tapi dia menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Saudara, ketika kita melihat apa yang dialami oleh Hana ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Hana ini dia hidup sangat menyedihkan. Suaminya menikah lagi dengan Penina, dan Hana ini mandul hari demi hari. Ketika dia berumah tangga bersama suaminya dengan istri kedua daripada suaminya, Elkana, dia ditindas oleh Penina, dia dikata-katain mandul dan sebagainya. Bagaimana ketika kita ada di posisinya Hana menghadapi situasi yang demikian? Apakah respon hati kita seperti respon hati Hana, yang dimana dia tetap tenang, dia menyerahkan semua kepada Tuhan? Nah, saudara, mari kita mau lihat sikapnya Hana. Saudara, ketika penderitaan itu muncul, dia tidak gegabah, dia tidak panik, tapi dia berlutut, dia berserah, dan dia mencari wajah Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat satu persatu apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, saudara, hal pertama, mari kita mau lihat sikap Hana yang begitu indah terhadap kehidupan yang menimpa dia. Dia sungguh-sungguh seorang yang sangat saleh, dan lihat pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Ada 3 sikap yang indah dalam kehidupan Hana. Yang pertama, saudara, dia mengarahkan hidup yang pahit menjadi persembahan bagi Allah. Nah, saudara, ini yang menjadi contoh bagi setiap kita. Ketika kita di dalam kehidupan ini mengalami pergumulan yang berat, pahit demi pahit kehidupan kita alami, apakah kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan? Ataukah kita menjalani setiap proses dengan memakai kekuatan kita? Ataukah kita ini mencari jalan-jalan pintas, hidup dengan cara-cara duniawi? Nah, saudara, sikap yang berikutnya yang patut kita contoh dari Hana, yaitu dia mengarahkan hidup yang pahit menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang berikutnya, dia menjadi seorang yang terus-menerus dikasihi oleh suaminya sampai masa tua. Elkana begitu mencintai Hana, saudara. Bahkan ketika membandingkannya dengan Penina, Elkana bahkan mengatakan, Hana jangan sedih, dia lebih berharga daripada 10 anak. Nah, saudara, Hana ini sangat berharga bagi Elkana. Elkana sangat mencintai Hana. Nah, sikap berikutnya kita mau lihat doa Hana, saudara. Nah, doa Hana ini hanya singkat, saudara, tetapi menandakan kedalaman rohaninya. Ini adalah doa bergumul untuk meminta belas kasih Tuhan. Tuhan nyata di dalam kehidupannya, sama seperti Tuhan nyata kepada orang-orang yang dilihatnya. Ini adalah doa mengetuk pintu sorga. Ini adalah pergumulan hidup dan mati Hana di tatanya Tuhan. Nah, ini adalah doa yang merata, meminta Tuhan mau mengasihi dia dan menyatakan dirinya kepada Hana, mau memakai Hana, dan belas kasih Tuhan sangat berharga dalam kehidupan Hana. Begitupun kehidupan kita, saudara. Dan kita hanya dapat meminta belas kasih Tuhan
Ketika kita ini terhempit, saudara, sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengerti setiap air mata kita, Dia mengerti setiap pergumulan yang kita hadapi. Nah saudara, dan kita mau lihat sikap berikutnya yang patut dicontoh oleh Hana. Dia melihat ada rencana besar yang Tuhan siapkan buat kehidupannya lewat penderitaan yang dia alami. Bertahun-tahun saudara, dia tidak berhenti berdoa, dan pada akhirnya saudara, Tuhan menganugerahkan seorang anak baginya, dan dia dikaruniakan seorang anak, yaitu Samuel. Tuhan mendengarkan doa Hana, dan pergumulannya didengar oleh Tuhan. Bertahun-tahun dia ditindas, bertahun-tahun pula dia tidak menyerah dengan hidupnya. Saudara, mungkin saudara hari ini mengalami situasi yang cukup berat. Jangan pernah menyerah dengan apapun yang dialami. Mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan dan menaruh seluruh pengharapan hidup kita kepadanya. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, tapi biarlah kita meminta belas kasih Tuhan lewat setiap proses yang kita alami. Tuhan tidak pernah saudara memalingkan mukanya. Bahkan setiap jerih lelah kita dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Air mata kita ditampung dalam kibratnya. Percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan rencana yang indah bagi setiap kita. Jangan menyerah, tetap berserah, dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.